Sebagian orang ketika kurban ada yang memberatkan dirinya dengan berbagai bentuk suatu amal-amal yang tidak pernah disyariatkan. Salah satunya, mewajibkan salawat dalam proses penyembelihan. Wa hadhihi laysa min sunnah. Dan perkara ini bukan perkara yang diajarkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana datangnya salawat untuk berkurban? Dari mana keterkaitannya salawat dianjurkan untuk berkurban? Dalam proses penyembelihan dianjurkan untuk bersalawat. Dari mana datangnya? Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya ketika menyembelih hewan kurban dianjurkan untuk bersalawat. Tidak. Yang ada sebagaimana riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu menyembelih seekor domba, ketika kurbannya beliau itu yusammi wa yukabbir. Beliau mengucapkan tasmiyah bismillah, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Sebatas itu, tidak ada salawat. Nabi SAW juga tidak mengajarkan kepada para sahabatnya, jika kalian menyembelih ucapkan bismillah, kemudian ucapkan takbir dan bersalawatlah. Enggak. Nabi tidak ada satupun dalam riwayat menyebutkan bersalawat. Sehingga bersalawat dalam proses penyembelihan hewan kurban bid'atun, perkara yang bid'ah dan tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di antara hal-hal yang tidak disyariatkan ketika berkurban, adanya sebagian ama-ama kita, kaum hawa, perempuan-perempuan yang mereka datang ke tempat penyembelihan, masing-masing mereka membawa ceret berisikan air, kemudian mereka sebelum disembelih dipanggil namanya, silahkan mereka menyirami kerbau tersebut atau sapi dan hewan kurbannya dengan alasan katanya dimandikan dulu kemudian supaya sejuk dan sebagainya. Subhanallah, ini dari mana datangnya? Apa kaitannya antara kerbau yang mau disembelih dengan disiram, dimandikan? Sejuk apa yang supaya sejuk? Toh juga kalau sudah kita sembelih kemudian dikuliti, pegang dagingnya, tetap hangat juga, enggak juga jadi sejuk, ya kan? Dan tidak ada keterkaitan dalam agama kita, tidak ada sunnahnya, tidak ada anjurannya, tidak ada syariatnya. Kenapa disiram? Sebagian lagi mereka memaksakan diri mereka untuk meletakkan telapak kakinya di darah hewan kurban dari kelompok yang disembelih, diletakkan kakinya tersebut. Saya pernah bertanya, apa alasannya? Wah, ada keutamaannya, ada fadilahnya. Apa fadilahnya? Enggak disampaikannya. Kalau sekiranya orang itu melakukan itu mungkin untuk pengobatan, kita nggak tahu. Kalau memang ada dari sisi medis, darah itu bisa mengobati, ya bisa jadi. Tapi sebatas pengetahuan kami juga tidak ada medis yang menyebutkan adanya pengobatan dengan darah hewan dan seterusnya. Maka ini anggapan-anggapan yang tidak baik, anggapan-anggapan yang tidak benar, sehingga perkara-perkara yang seperti ini bukan datang dari agama, tidak datang dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harusnya itu tidak diamalkan. Dan ingat kata Nabi kita Muhammad SAW, tidaklah seseorang itu memberatkan dirinya dalam suatu ibadah kecuali dia akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu ibadah tersebut. Dan tidaklah seseorang itu memberatkan dirinya dalam suatu ibadah, memaksakan diri, atau artinya membuat perkara-perkara yang tidak disyariatkan di luar batasan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka akan kalah. Mereka kemudian akan mudah meninggalkan amalan tersebut dan mereka tidak akan mendapatkan pahalanya. Waliya'udzubillah. Iya berjamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita cukupkan diri kita dengan perkara-perkara yang memang itu disyariatkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kita justru memberatkan diri dengan berbagai amalan-amalan, berbagai ibadah-ibadah yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena manakala seorang hamba mereka mengamalkan suatu amal
yang tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka itu hanya akan membuatnya letih tanpa mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami yang tidak ada dasarnya dari kami, dalam agama maksudnya, maka amalan tersebut tertolak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau menyatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan membuat perkara-perkara yang belum pernah diajarkan, diamalkan oleh Rasul dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, karena sesungguhnya agama ini sudah dicukupkan untuk kita. Penjelasannya, syariatnya, semuanya sudah dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Nabi sudah sampaikan, sehingga tidak perlu adanya hal-hal yang baru dalam agama ini, karena semuanya sudah cukup, semuanya sudah sempurna dari penjelasan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa maslahat. Setiap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya membawa kebaikan, semuanya membawa sebuah keuntungan dan keberuntungan dan kebaikan serta manfaat maslahat, dan tidak ada mudarat yang ditimbulkan oleh seseorang yang mengikuti Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yadhillu wa la yashqa, kata Allah, karena orang yang mengikuti petunjuknya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan pernah mendapatkan kesesatan dan mereka juga tidak akan pernah mendapatkan kesengsaraan.